Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Coffee Break bersama Kapolda Metro Jaya. Ya, dan kita langsung bertanya kepada Direktur Intel dan Keamanan Polda Metro Jaya, Bapak Umar. Pak Umar, bagaimana melihat aksi teror di Polrestabes Medan beberapa waktu lalu? Terima kasih. Jadi kita harus tahu bahwa tujuan teror itu adalah menimbulkan rasa takut. Jadi kalau orang yang jagoan saja seperti polisi itu dibuat takut, apalagi masyarakat. Jadi semakin sulit target, itu dampaknya akan semakin luar biasa. Jadi terorisme itu tidak harus nanti korbannya siapa, tetapi kalau target itu bisa menimbulkan dampak dan menakutkan, itu adalah tujuannya. Dan yang pasti berita tentang terorisme 5 menit kemudian dunia akan tahu bahwa kejadian teror ada di belahan dunia manapun. Dan itu bila diviralkan, itu akan juga membuat warga masyarakat akan berpikir bahwa teror masih ada di Indonesia, apalagi di kantor polisi. Maka dari itu menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga, seperti yang terjadi di Surabaya dulu. Itu juga satu keluarga pun membawa bahan peledak, ya, menabrakkan diri masuk ke kantor polisi. Jadi tadi disampaikan oleh narasumber sebelumnya bahwa terorisme di Indonesia itu sangat unik. Kalau di negara lain, terutama di Timur Tengah, itu mungkin tujuannya adalah tadi mendirikan sebuah negara. Tapi di Indonesia itu ada beberapa latar belakang, di samping ideologi, kemudian ingin mendirikan sebuah negara tadi seperti yang diinginkan oleh mereka, dan ada faktor lain, mungkin kekecewaan, rasa kehidupan yang susah, sulit dan sebagainya, atau faktor-faktor ekonomi. Contohnya pelaku-pelaku terorisme di Indonesia yang beberapa waktu yang lalu untuk membiayai teror harus merampok dulu. Nah, artinya apa? Ya, terorisme di Indonesia memang lebih unik daripada negara lain karena banyak faktor yang membuat sebab-sebab terorisme ini berkembang di Indonesia. Kemudian kembali lagi ke masalah yang tadi, ancaman teror di kantor polisi. Kami di sini bisa melihat bahwa berita yang menyebar dan membuat rasa takut, itulah yang diinginkan hampir semua pelaku teror. Kalaupun bukan kantor atau gedung yang sulit ditembus, misalnya di istana atau dan lain sebagainya, ya kita tidak berharap seperti itu. Tadi juga disampaikan narasumber sebelumnya, tokoh-tokoh nasional itu nanti juga kedepannya salah satu target dari mereka. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah lebih ke dari Intelkam sendiri untuk tindakan preventifnya yang sudah dilakukan. Ya, seperti pesan Pak Kapolri, pimpinan Pak Kapolda juga sudah pernah menekankan pada kita semua, seperti di Polda Metro Jaya ini, memang tadi kembali lagi bahwa sasaran teror itu kan tempat-tempat yang vital, tempat-tempat yang ngetop, tempat-tempat yang ngepop, yang kalau itu memang bisa dijadikan sasaran, itu beritanya akan menyebar luas. Nah, di Polda Metro Jaya sendiri pun sudah, menurut saya sudah melakukan SOP yang sebenarnya dari mulai pintu masuk dan lain sebagainya. Apalagi kemarin misalnya yang menggunakan jaket atau pakaian dari sebuah pelayanan transportasi tertentu. Nah, khusus di Polda Metro kan tidak boleh. Taksi atau yang lain-lain itu tidak boleh masuk ke kantor Polda Metro. Nah, itu adalah salah satu cara preventifnya untuk mencegah timbulnya teror seperti kejadian yang ada di Medan. Oke, baik. Berarti memang secara tidak langsung melakukan pengamanan lebih ketat lagi, kurang lebih begitu Pak Umar ya. Ya, harus lebih berhati-hati ya. Ya, kita ke Pak Ken Setiawan selaku pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center. Pak Ken, ini melihat aksi yang ada di Indonesia, khususnya terorisme. Bagaimana Anda melihat hal ini? Menurut saya, terorisme akan terus berlanjut karena biang-biang terorisme, anak-anak muda yang sudah berpikiran radikal. Ini yang kita takutkan. Mereka setiap hari diajarkan bagaimana konsep perang, bahwa hari ini adalah kondisi perang. Anak-anak ini kan galau, kita diajarkan perang kok nggak perang-perang. Lah ini yang kita khawatirkan, yang sudah terpapar radikalisme dalam pemikiran, ini mudah loncat juga ke radikalisme dalam ekstremisme aksi
misalnya kasus yang di Medan kemarin. Ya. Jadi banyak anak-anak muda yang sudah punya keterampilan, sudah diajarkan perang tapi nggak perang-perang lah. Ini yang menurut saya juga perlu diwaspadai. Oke. Nah sekarang ini kan banyak sekali anak-anak muda yang terpapar radikalisme. Nah ini bagaimana untuk ya mungkin para orang tua yang untuk bisa mendidik anak-anaknya supaya jangan sampai terpapar paham-paham ini bagaimana? Anak muda khususnya kalangan milenial memang mereka rentan sekali karena pengaruh media sosial, baik di dunia nyata juga mereka bergerak. Jadi anak muda yang punya semangat giroh perjuangan, ketemu dengan hal-hal baru, apa dikondisikan dengan hari ini banyak ada yang salah negara ini, ada kesejahteraan, masalah keadilan, itu menjadi pemicu walaupun pintu gerbangnya adalah ketika di sana memahami konsep Pancasila dengan cara yang salah. Saya dulu bergabung karena memahami Pancasila kita anggap sebagai tauhid berhala, karena dalam berhukum orang Islam hanya boleh berhukum kepada Quran. Baik. Kita hari ini hukumnya Pancasila, peninggalan penjajah Belanda, KUHP, undang-undang penjajah tidak akan pro dengan masyarakat. Baik. Jadi ini yang menurut saya perlu sosialisasi meluas, termasuk konsep Pancasila. Kita harus memasyarakat Pancasila. Karena selama ini Pancasila dianggap kuno, Pancasila dianggap kaku. Jadi banyak yang akhirnya anak muda ketika dijelaskan hal-hal baru sesuai di kondisinya ini loh, sugestinya ayat Quran, nggak mungkin Quran salah. Nah ini banyak yang akhirnya terpapar dan bergabung ke sana. Baik, tadi juga Pak Ken sempat mengatakan bahwa anak-anak usia muda yang disasar. Nah biasanya usia berapa dan pendekatannya itu lebih banyak seperti apa sih Pak? Anak-anak muda pendekatannya menggunakan mereka kearifan lokal, terus komunitas. Baik. Anak-anak sekolah, anak kampus, dan yang paling banyak yang sampai sekarang menurut saya belum tersentuh oleh pemerintah, kalangan buruh. Orang dari daerah datang ke ibu kota mencari nasib dengan lulusan SMA misalnya, ketemu dengan teman-teman yang satu daerah di Jakarta susah, mikirin kontrak, biaya makan mahal, tinggal di rumahku, gak usah mikirin makan, ditampung, akhirnya direkrut. Nah ini banyak anak muda yang ketika bergabung di sini hilang, tidak pulang dari rumah. Banyak teman-teman yang akhirnya ke Suriah tidak terdeteksi, dikira sudah hilang atau sudah meninggal. Tadi mungkin kita minta pandangan dari Pak Gatot sendiri, sempat mengatakan bahwa kalangan yang belum tersentuh yaitu kalangan buruh. Seperti apa ini Pak? Begini, kalau kita mempelajari tentang bagaimana berkembangnya paham radikalisme itu, memang kalangan-kalangan milenial, anak-anak umur 18, 19, 20, apalagi tadi buruh, mungkin baru tamat SMA, umurnya 19, 20 tahun. Ini adalah usia-usia rentan, karena mereka sedang menjadi jati dirinya. Nah, terlebih-lebih cara penyampaian tadi ya, menggunakan tadi kelompok-kelompok primordial semuanya, kesamaan suku dan lain sebagainya. Nah, ketika buruh itu mencari pekerjaan di Jakarta, yang ditemui pertama siapa teman-temannya, disiapkan semuanya. Nah, ketika mereka berkumpul, apa yang disampaikan? Nah, faham itu. Karena kita harus ingat, kalau bagaimana faham itu berkembang dalam satu lingkungan, kita melihat kepada yang namanya teori komunikasi. Ya. Siapa itu komunikatornya, siapa komunikannya, pesan jelas, pesan paham radikal, ideologi yang dia sampaikan. Kemudian cara dia bagaimana? Kalau tadi buruh mungkin dia masuk di lingkungan dia dengan cara apa? Dengan diskusi, cara apa dan sebagainya. Apalagi salur dipakai mungkin media sosial dan lain sebagainya. Nah yang terakhir faktor apa? Tadi dikatakan faktornya apakah karena ekonomi dan lain sebagainya. Nah doktrin-doktrin ketidakadilan, doktrin-doktrin tentang agama dan doktrin-doktrin hukum dan lain sebagainya, ini mereka terus sampaikan. Nah, kalau mereka hanya bergaul di internal mereka sendiri dan mereka tidak melakukan satu interaksi sosial dengan masyarakat lingkungannya, ya itulah yang mereka dapatkan. Pelan-pelan radikalisme itu kalau dibiarkan, dia menjadi pintu masuk untuk melakukan kekerasan ke arah radikalisme, terorisme. Kenapa? Apakah orang yang terpapar radikalisme itu akan melakukan perbuatan kekerasan? Belum tentu, tergantung daripada kadar yang dia terima. Bisa dia mewujudkan dalam satu perbuatan mungkin berupa tindakan-tindakan teror, ataupun mereka tidak melakukan tetapi mereka sebagai pendukung. Kalau umpama terjadi katakan terorisme di Sumut, dia mendukung dan lain sebagainya, bisa seperti itu. Atau dia diam saja dan lain sebagainya, tetapi dia ini merupakan sel-sel tidur yang sewaktu-waktu bisa dihidupkan. Nah, seperti katakan Pak Ken tadi, banyak mereka ini, mereka sel tidur. Kapan nih kita akan bergerak seperti itu? Apalagi kalau dikatakan, wah ini kita kan ada situasi perang sesuai dengan ajarannya. Nah, ini akan berbahaya. Dan saya kira ini tantangan kita bersama untuk semuanya. Terlebih-lebih kan kalau kita lihat perkembangan yang terakhir
yang tadi disampaikan oleh Pak Nasir Abbas. Ya. Kalau kemarin itu lone wolf itu dia belajar agama melalui internet tanpa guru, tanpa siapa. Dia menjadi lone wolf, bom bunuh diri. Tapi yang terakhir kemarin kita bisa lihat mereka belajarnya melalui media sosial yang terenkripsi. Nah, mereka tidak saling ketemu nih antara satu dengan yang lain, tapi ajaran-ajaran itu masuk melalui grup-grup mereka, link-link mereka dikirim, video-videonya dikirim, akhirnya bisa mereka yakin. Bahkan dari internal kita sendiri, kepolisian juga terpapar itu, bahkan bersedia menjadi pengantin untuk itu. Nah, ini kan ada perubahan-perubahan. Walaupun sasaran juga mulai perubahan ya, Pak Nasir Abbas ya. Saya kira memang ini harus kita antisipasi dari awal. Polri saya kira tidak bisa bekerja sendiri. Ya, salah satu cara tadi dijelaskan. Dan salah satu cara juga bagaimana kita melakukan ini yaitu dengan di samping kontra radikalisasi terhadap mereka-mereka yang rentan, kita masuk ke sana memberikan pencerahan. Siapa yang melakukan pencerahan? Tentunya tokoh-tokoh, apakah akademisi, ulama yang betul-betul mereka hormati dan lain sebagainya. Dan kontra ideologi, ya bagaimana Pancasila tadi dikatakan tadi kan kalau kelompok itu Pancasila itu hukumnya hukum togut, nah seperti itu. Nah ini yang dilakukan pencerahan. Nah insider, siapa insider itu? Ya kayak Pak Nasir Abbas, Pak Ken, tahu betul. Mereka ini menyampaikan pencerahan, apakah yang mereka terima itu kemarin benar atau tidak. Nah dicerahkan itu semuanya untuk meminimalkan faham-faham radikalisme ini berkembang. Karena kalau tidak biarkan, kita bisa bayangkan sekarang itu ada 450 juta gadget handphone yang bertebaran di masyarakat kita. Penduduk kita itu 168 juta kalau saya tidak salah. Sementara yang yang terkoneksi dengan internet ada 140 juta orang. Mohon maaf 268 juta penduduk kita ya. Nah 140 jutanya itu terkoneksi dengan internet, 170 pegang internet. Bagaimana cara dia memfilter? Tergantung daripada ya pendidikan, pengalaman, pengaruh lingkungan, bisa aja dia semuanya. Nah ini kalau tidak bisa salah-salah, kita saja yang sudah dididik anggota Polri, pendidikannya bela negara, Pancasila, contohnya kemarin terpapar. Bagaimana masyarakat biasa? Yang dia itu saja. Nah, itu tantangan bersama. Betul. Tidak bisa dikerjakan polisi sendiri. Kita bersama-sama nih. Di sini ada pengamat, intelijen, ada insider istilah sudah mereka sadar. Kemudian dengan BNPT, dengan intelijen, dengan TNI, seluruh tokoh masyarakat dan kementerian lembaga harus bersama-sama untuk mencegah ini. Kalau kita ingin negara kita ini tetap eksis. Oke, ya banyak sekali yang harus dilakukan ya untuk melawan paham radikalisme. Lebih lanjut lagi tentang perbincangan ini kita akan bahas sesaat lagi pemirsa. Coffee Break bersama Kapolda Metro Jaya akan kembali.